Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai Payment Gateway bagian keempat. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian awal dari bab ini saya membahas mengenai pemahaman awal dari payment. Kemudian saya lanjutkan di bagian berikutnya mengenai Payment Gateway itu sendiri. Di bagian ketiga atau bagian sebelumnya saya membahas mengenai e-wallet. Bahwa e-wallet ini atau orang lazim menyebut e-money itu sudah menjadi payment gateway yang berkembang seakan-akan seperti perbankan sifatnya, tetapi bukan. Ya, dia bukan lembaga perbankan tetapi sifatnya mirip. Ya, bisa deposit, bisa withdrawal, bisa transfer kayak gitu. Tapi bukan perbankan. Nah, menurut data dari Sosiohub ini sampai dengan tahun 2019 ya, karena tahun 2020 belum selesai, belum berakhir. Konon saya juga tidak paham mereka mengecek data ini dari mana begitu. Konon saat ini pemain terbesarnya adalah GoPay dan OVO. Kemarin saya sempat baca Dana sudah melonjak drastis ya, termasuk Link Aja. Itu juga sudah melonjak drastis. Sehingga memang pemain besarnya ya tiga besar itu, GoPay, OVO, Dana, Link Aja. Link Aja milik pemerintah ya, BUMN. Karena dia juga seperti gabungan ya dari banyak e-money-nya bank-bank plat merah begitu. GoPay yang mungkin bukan pertama kali sebenarnya, tapi yang pertama kali populer begitu, itu merajalela gitu ya, karena secara masif mengeluarkan promo khususnya di GoFood, GoRide dan banyak hal ya. Dan yang seingat saya dia yang pertama kali terintegrasi dengan Google Play juga sebelum yang lain. Ya, itu juga ya cukup mendongkrak ya. Karena Google Play tidak hanya sekedar beli aplikasi tapi beli poin untuk game. Itu yang sangat disukai banyak pihak begitu. OVO yang mulai merajalela juga meskipun sempat ada berita bahwa masih belum menghasilkan profit begitu. Tapi faktanya dia juga merajalela juga. Dana pemain baru yang sangat cepat naik daun begitu. Andalannya waktu awal yang masih saya gunakan sampai sekarang, bisa transfer ke bank ya, bisa transfer ke bank tanpa harus top up. Nah, itu satu hal yang unik ya sampai saat ini. Kemudian ditiru sudah oleh Link Aja begitu. Link Aja mulai ya banyak karena dia mulai mengintegrasikan dengan banyak hal. Sedangkan pemain lain yang sebenarnya jauh lebih lama dan sudah pertama kali merintis ya, seperti Doku, Isaku. Kalau Isaku juga nggak terlalu lama ya. Doku ini terutama yang pemain lama sekali itu malah jebol gitu istilahnya. Ya kalah populer. Bahkan mungkin banyak di antara Anda yang baru pertama kali mendengar Doku. Apa itu Doku? Padahal ini pemain lama ya kalau orang-orang e-commerce itu. Belum lagi ada yang dari Bali ya, IPayMu gitu ya. Itu juga pemain lama yang malah tenggelam. Paytrend yang sempat bermasalah begitu, turun ternyata. Paytrend ini padahal yang dulu sempat digadang-gadang untuk menjadi salah satu yang terbesar karena membawa isu agama ya. Isaku yang mengandalkan jejaring di Indomaret
Harusnya sekarang mulai naik daun karena mulai banyak ya layanan yang dimasukkan ke Isaku, dan ini belum juga terlihat ShopeePay yang mungkin baru belum sampai setahun ya ShopeePay itu kalau pada saat saya buat video ini, dan mulai masif ya untuk beberapa layanan-layanan di mall, di resto dan segala macam. Itu peta secara umum ya. Apakah ini akan berubah? Pastilah gitu ya. Tergantung inovasi dari tiap provider tadi. Nah, kalau menurut peraturan pemerintah, regulasi pemerintah, khususnya Bank Indonesia, Anda bisa cek gitu. Bagi Anda yang mengikuti mata kuliah saya, file PDF dari peraturan BI ini nanti akan saya taruh di Microsoft Teams. Bagi Anda yang melihat ini di YouTube, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi secara komplit ya. Saya tidak membahas secara detail peraturan ini karena memang ruang lingkupnya tidak di sini begitu. Saya hanya membahas secara sekilas yang menurut gitu ya, menurut regulasi pemerintah. Sampai saya membuat video ini belum diganti ya. Bahwa lembaga selain bank gitu yang saya sebut di video sebelumnya, para provider tadi kan bukan bank ya. Jadi badan usaha bukan bank, tetapi punya sifat seperti bank. Bisa deposit atau istilahnya top up, bisa withdraw, menarik ya. Debit kreditnya ada komplit. Bisa transfer, bisa menjadi alat pembayaran. Apa bedanya dengan bank? Ya, bunga, interest, denda, saldo minimum. Ya, saya belum melihat ya dari semua itu ada saldo minimum. Jadi tersisa berapapun ya terserah lah begitu. Ya. Bagaimana dengan bunga atau interest? Kalau saya loh ya, saya mengasumsikan poin itu interest. Tetapi didapat dengan cara yang berbeda. Jadi mereka membalutnya atau membungkusnya itu dengan istilah-istilah cashback, ya, bonus, apapun lah istilahnya begitu, voucher gitu. Tapi mirip ya. Dan sama-sama bisa digunakan. Dan yang lebih hebat sebenarnya bagi saya adalah digital currency. Jadi mereka punya mata uang sendiri. Karena poin tadi yang punya sendiri. Kalau link aja misalnya saldo bonus itu digital currency-nya dia sendiri loh ya. Yang tidak berlaku kalau itu misalnya di link aja, poin atau saldo bonusnya tidak berlaku di GoPay, tidak berlaku di OVO. Sehingga eksklusif begitu. Currency yang eksklusif. Nah, peraturan Bank Indonesia salah satunya ada salah satu pasal yang menerapkan prinsip anti pencucian uang, money laundry, dan pencegahan pendanaan terorisme. Bagi saya, pasal ini diterapkan dengan membatasi saldo. Rata-rata kalau nggak salah antara 5-10 juta ya top up-nya itu. Sehingga tidak bisa banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak ya bisa seperti ini gitu ya. Apa bisa Pak gitu? Gimana caranya? Kalau Anda jeli ya, Anda bisa cari di mana? Di semua ya. Kalau saya ketemu sudah semua sih. Cuman saya tidak mau meng-capture, itu bahaya kalau ini videonya karena saya upload di YouTube gitu ya untuk publik. Misalnya di marketplace ada semua kok itu ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Anda bisa cari di situ, ada beberapa barang yang dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Misalnya ada handphone yang dijual dengan harga 100 juta, padahal handphone itu harga normalnya ya cuma 2 juta, 3 juta. Itu seperti transaksi internal untuk money laundry ya. Ya bahkan ada yang pernah membuat thread gitu ya di Twitter, di Facebook itu menyangka bahwa itu bisa jadi disalahgunakan untuk gratifikasi, uang suap begitu supaya tidak terdeteksi, bisa saja di situ. Seakan-akan membeli barang kan nggak ada yang tahu.
tidak terdeteksi di situ. Ya, tapi paling tidak untuk e-wallet ini sudah dicegah ya. Minimal dengan membatasi jumlah deposit, jumlah saldonya. Itu pertama. Ya rata-rata segitu. Setahu saya ya 5 sampai 10 juta itu maksimal. Nah, ini yang belum tentu gitu ya, prinsip perlindungan konsumen. Gimana caranya melindungi jika terjadi kegagalan pembayaran, kegagalan transfer, apa yang terjadi? Selama saya menggunakan dengan banyak e-money ya, dari apa yang sudah saya alami sendiri, entah itu menggunakan GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, begitu, Genius. Pada saat terjadi kegagalan, entah itu kegagalan pembayaran, kegagalan transfer, uang aman. Ya, itu yang saya alami. Misal yang pernah saya alami dengan Genius ya, itu saya melakukan transfer ya, gagal. Saya sempat khawatir gitu. Jumlahnya tidak besar, tapi saya juga khawatir, wah hilang uang saya gitu ya. Tapi ternyata sebelum saya telepon ke customer service-nya telepon saya dulu. Langsung menjelaskan, bla 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 begini, ada kesalahan, mungkin dari sisi koneksi atau apapun, pokoknya mereka minta maaf. Dan silakan ditunggu maksimal 1 hari kerja uang kembali, dan nggak sampai 1 hari kerja kok ya. Saya ditelepon siang itu sore sudah balik utuh ya. Dana juga sama, beberapa kali saya mengalami kegagalan bayar gitu ya, balik gitu ya. Kemudian GoPay juga sama, saya pernah scan QR code kemudian koneksi putus begitu, balik kok nggak ada masalah. OVO juga sama ya. Nah, tapi itu pengalaman saya gitu, belum tentu untuk yang lain ya. Ada banyak yang komplain, ada banyak kasus yang merasa, waduh saldo GoPay saya disedot sama driver, saldo OVO saya disedot sama driver, disalahgunakan bla 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 segala macam. Nah, itu yang masih memang belum ada kalau menurut saya. Tapi sebenarnya mereka semua sudah menerapkan proteksi yang cukup baik ya. Jadi misalnya ada OTP, ada one time password kalau yang Dana ya. Kemudian kalau GoPay juga sama, OVO juga sama begitu ya. Itu yang terjadi. Tapi secara umum memang saat ini belum sih. Ya, belum utuh ya ini. Term of agreement atau syarat dan ketentuan yang ada di masing-masing provider tadi, kebanyakan dari kita hanya sekedar membaca, dilewati begitu ya, di scroll, kemudian klik, saya sudah setuju, oke begitu. Ya, I have read, nah begitu. Klik, setuju. Nah, siapa yang salah Pak? Ya semuanya. Karena kita juga tidak diedukasi untuk membaca dan memahami seperti itu. Ya, tapi itu sisi ya pasti semua ada sisi baik, sisi jeleknya. Itu. Tapi secara regulasi ini sudah mulai dilindungi oleh pemerintah. Pertumbuhannya juga cukup baik. Ya. Apa yang bisa didapat oleh orang-orang pemasaran? Semakin banyak kerjasama dengan para provider e-wallet ini, berarti semakin banyak payment gateway-nya, semakin banyak channel atau kanal pembayaran yang menyebabkan customer menjadi semakin mudah untuk melakukan pembayaran dan bisa menjadi marketing gimmick. Kan sudah banyak Pak, semuanya sudah bisa diterima. Iya, tapi itu marketing gimmick loh ya. Semakin banyak yang kita sediakan, semakin nyaman customer itu. Itu yang terjadi. Ya. Itu untuk sementara di bagian ini. Nanti di bagian berikutnya, nah kita akan membahas contoh-contoh payment gateway. Nah, salah satunya ini Doku. Yang tadi saya sebut ini salah satu pelopor di Indonesia begitu. Ya, makanya dia bilang pertama di Indonesia. Ya silahkan, tapi bukan terbesar. Nah begitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi di bab berikutnya atau di bagian berikutnya, masih di bab mengenai payment gateway. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat.
tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.